bisa Windows 7 ya, Windows 7. Telepon bawaannya tuh tampilan hidup, baru hidupnya itu dia pakai sistem Symbian ya. Ya, nah kita harus pindah Windows 7 ke Windows 7 tuh tombol ini ya. Ya, tombol yang di sini. Ini ada tombol yang logo Windows. Ya. Wih. Langsung booting ke Windows 7 ya. Resuming Windows. Jadi dia bukan Windows Phone. Sekali lagi maaf ya, bukan Windows Phone, dia original Windows. Windows komputer, Windows layaknya komputer PC ya. Ternyata benar ya. Sistemnya Windows original asli. Nah, dari jam, tampilan sini, ikon kecil dan ikon shortcutnya kita sendiri pakai keyboard ya. Nah, ini kan sudah pakai keyboard, kita coba scrolling ya. Ini ada kursornya apa ke jalan. Terus saya mau lihat cek aslinya apa enggak ya. Nah, di sini ada Windows. Nah, wah, tampilan menu dari Windows saja mirip seperti laptop ya, PC asli ini. Benar-benar ini benar bukan Windows Phone ya. Sekali lagi maaf, ini bukan Windows Phone dan ini original dari Windows PC, Windowsnya milik PC ya. Kita lihat untuk kontrol panel. Waduh, ini bahasanya bahasa Jepang juga masalahnya. Waduh, ini Yosuke Tajima. Wah, ini asli yang punya ya. Namanya dari orang sananya. Di simbol aja ya. Logo simbol dari PC. Kontrol panel. Kita lihat. Nah, ini simbol kontrol panel ya. Kita klik. Saya gunakan ini scrollingnya nih. Saya tekan tek gitu dari ngekliknya. Dan ini ada tombol kayak mouse juga nih. Saya mau coba ini apa ini? Apakah bisa jadi mouse apa gimana? Nah, ini tampil ke, wah bener ini. Wah, ini bener ini. Coba saya mau lihat di sini ya. Wah, bener-bener ini bener-bener Windows ya. Ada Windows update-nya juga ada. Wah, luar biasa. Coba kita lihat untuk, nah ini simbol PC ya, spesifikasi di PC, spek PC-nya ya, di sini ya. Tuh ada RAM-nya gitu, bacanya ada RAM-nya. Saya klik aja di sini. Coba. Loadingnya agak lama apa dia baru hidup PC-nya ya. Windows 7 Home Premium Service Packs 1 ya. Windows 7 Home Premium SP1 Fujitsu dan ini ada speknya Intel Atom CPU Z600 1,2 GHz 1,2 GHz ya kecepatannya, RAM 1 GB. Kemudian dia menggunakan operating system 32 bit. Yosuke Tajima PC. Wah, ini aslinya yang punya ya bener. Jadi orang Jepang nih aslinya punya. Ini saya ngebawa ini gimana caranya nih? Wah, ke bawah klik aja lah. Nah, ini ada simbol genuine Microsoft. Wah, ini sudah asli ya. Kemudian saya akan coba ini ya untuk mode Diax. Apakah dia bisa masuk ke mode Diax? Kita tekan pencarian DX, bisa nggak nih keyboardnya? DX Diaknya kok nggak muncul? Saya sudah nulis bener ini. Muncul ya.
Windows Phone nggak bisa masuk ke DX itu nggak bisa di Windows Phone, karena keterangan lebih detailnya ada di DX ya. Nah, ini masuk DX ya, DirectX terus 2011 Yosuke Tajima PC. Nah, ini Fujitsu F07C BIOS version 1.11, Intel Atom CPU Z600 1,2 GHz, 2 CPU dual core ya, 1 GB 1024 MB itu 1 GB ya, 1 GB RAM. Ini apa nih, DirectX nya sudah 11 nih ya. Gaming yang standar masih bisa ya. Kalau untuk online atau game-game yang HD high definitive itu ya Direct 12 atau enggak dulu Direct 13 mungkin ya. Ini masih Direct 11. Jadi gaming yang lancar ya, gaming standar ya. Emulator di sini juga masih bisa ya, emulator PlayStation atau apa ya. Kemudian saya kan next tombol ini next sih. Biasanya ini next nih ya. Coba next. Nah, ini grafik Intel R, grafik media Astrator, Intel Corporation, Intel Game A600 grafik controller. Next lagi. Nah, ini driver untuk audio. Dia pakai ini ya, Realtek. Nah, kemudian kita masuk ke masuk ke folder menu ya, folder PC-nya ya. Waduh, ini semuanya bahasanya bahasa Jepang, men. Simbol logo, ada gambar, ada logo video, ada logo komputer. Nah, ini komputer nih. Kita lihat. Wah, ini harddisk, bukan harddisk ya. Dia pakainya sudah SSD. Jadi sudah pakai mengusung SSD dia. Intinya size-nya itu 21 giga. 21,6. Berarti ini totalnya semua dengan sistem operasi, berarti dia total keseluruhan 30 giga. Kita coba masuk ke SSD-nya. Wah, bener ya. Di sini ada program files. Kita lihat program filesnya. Kemudian kita lihat dari Microsoft-nya, Microsoft Net ya. Kita lihat. Kita scrolling ke bawah. Nah, bener ya. Di sini ada Windows NT. Ya, tidak ada yang menghujat lagi bahwa ini Windows Phone. Ini udah Windows asli ya. Kita back Windows, coba Windows. Wah, luar biasa ini ya. Ini baru asli ini. Tuh, ada bootable-nya. Waduh, luar biasa ya. Kita back. Oke, saya tidak ini ya menu-menu yang di sound, gambar, video. Mungkin saya tidak buka dulu ya, soalnya takut melanggar privasi orang ya. Orang yang punya ini takutnya ada gambarnya dia lagi apa ya. Kita ke ini ya, coba cek nih wifi-nya masih bisa apa enggak. Nah, ini. Wah, ini kayaknya silang ya. Sepertinya ada pengaturannya nih harusnya. Wah, nah ini, oh nih kayaknya nih ada bacaan wifi. Coba diklik dulu. Oh iya, ini harus di on-in dulu ya. Oke, saya skip dulu videonya. Saya mau konekin di wifi saya. Nah, ini sudah terkoneksi ya, sudah connect di wifi saya tuh. Sahara. Oke, ini sudah saya konekin di wifi saya.
Kemudian karena ini tanggalnya tidak akurat, harus disetting dulu ya. Karena apa? Soalnya internet tidak akan jalan kalau jamnya ngaco. Itu pun terjadi juga pada handphone atau ponsel Android ya. Ponsel Android, iPhone saya, kalau internet nggak bakal bisa kalau jamnya ngaco. 14.38. Oke, lalu oke lagi. Nah, kita awasi, takutnya ini mepet, bisa bahaya ini. Oke, kita coba ya. Ini sudah saya setting untuk tanggal dan jamnya supaya bisa internet. Saya mau masuk ke Google Chrome. Saya coba Google Chrome nya. Nah, ini Google Chrome, kita lihat apakah dia berjalan. Waduh, luar biasa ya. Ini udah masuk nih. Waduh, udah masuk Google. Luar biasa. Wah, ini lancar ya. Coba saya ketik Doni 8. Wah, pokoknya harus ditekan, tekan juga nih. 8, oh ya bener, 86. Wow, langsung muncul. Oke, coba kita lihat. Kita enter aja dah. Oke ya, ternyata bener-bener ini PC ya, PC asli. Oke, masuk, ada dia. Mantap. Cuma pas masuk ke Google tetap bacanya baca bahasa Jepang ya tuh. Tetap bahasa Jepang tuh. Bahasanya tetap Jepang ini. Waduh. Udah, kita close aja dulu ya.